Di mana bedanya antara orang baik hati dan lemah diri, Pak? Begini Pak Arim. Itu kan lain ya, Pak ya? Ya, di mata orang yang tidak baik, segala perbuatan orang ini saya kira keputusannya tidak baik. Di mata orang yang baik, dia akan memandang sesuatu dari baiknya. Saya ambil contoh yang sederhana saja. Kita ajak seorang ibu atau seorang bapak makan bersama. Iya. Semua hidangan lengkap gitu ya, kecuali satu yang tidak ada sambal saja. Soal lain yang ingin saya kemukakan begini Pak Arim. Islam memandang sebenarnya semua manusia ini pada prinsipnya baik. Jadi hati manusia itu bersih sekali. Cuma kadang-kadang ada lemak kotor yang menyelimuti hatinya itu. Nah, tugas kita ya tugas para dai semua saya kira. Itu bukan membunuh hati orang, bukan itu. Tapi menghilangkan lemak-lemak yang kotor itu. Bagaimana itu? Sehingga Caranya? lemak yang kotor itu menjadi hilang dan dia menjadi orang yang baik kembali. Caranya dengan dakwah yang mau'izah hasanah. Dengan hikmah, bijaksana, mau'izah hasanah. Kalau dia barangkali seorang ahli pikir, kalau perlu mudzakarah, melakukan diskus antara kita diskusi, tapi agama juga memberikan batasan itu dengan cara yang sebaik-baiknya. Iya, iya. Jangan diskusi, temanya tema diskusi, tapi ceritanya nyakiti orang melulu. Itu juga nggak betul itu. Iya, iya, Kita cari iya. yang terbaik. Islam itu agama salam, agama damai. Iya, Agama damai, iya. agama salam, agama yang mengajarkan orang itu tenang, tentram. Ya, Keliru orang kalau berpikir macam-macam. saya pernah mendengarkan suatu dakwah yang dibimbing oleh seseorang gitu, lalu menyebut nama orang yang dianggap salah, lalu menganggap sampai orang itu sebetulnya yang disebut adalah orang Islam, lalu dikafirkan. Itu apa Jangan. benar itu cara yang seperti itu? Itu suul adab itu. Sibabul muslimin fusukun wa qitaluhu kufrun. Mencerca sesama muslim itu perbuatan fasik. Membunuh sesama muslim itu perbuatan kafir. Iya. Itu petunjuk Rasul itu, Iya. Pak Arif itu. Tidak bisa begitu sama sekali. Tidak Jadi kepada teman-teman bukan hanya eksekutif muda, kalau pakai bahasa sekarang eksekutif, tetapi juga pejabat-pejabat semuanya atau mereka yang mempunyai tanggung jawab, apakah itu dia guru, apakah itu Pak Camat, ataukah pedagang, seluruh lah, apakah itu militer atau pimpinan politik gitu ya Pak ya. Tadi kita sudah bicara tentang apa, lalu Bapak sudah mulai menyentuh masalah bagaimana caranya mengajak teman-teman ini, atau apa tadi Bapak memakai terminologi menghilangkan lemak-lemak tadi. Iya. Ya. Jadi caranya itu harus persuasif Pak ya. Persuasif. Pokoknya dakwah ini yang terbaik saya kira harus konsultatif tapi korektif. Jangan konfrontatif. Sesalah-salah manusia kalau kita serang saya kira bertahan ya. Bertahan. Betul. Iya. Ya, betapapun salahnya kita serang mesti bertahan. Tapi kalau kita katakan sebutlah seorang eksekutif ya mengeluarkan sebuah surat keputusan, kemudian kita melihat dalam surat keputusan terdapat kekeliruan. Barangkali bijaksana kalau kita berkata begini, Pak, surat keputusan Bapak ini indah sekali. Cuma konsideransi yang pertama dan kedua relevansinya kurang pas sedikit saja. Iya. Mungkin Pan akan menerima. Daripada mengatakan, Pak, kalau menurut saya ini kayaknya salah ya. Iya, itu secara manusiawi ya. Iya. Saya kira Pak Arif juga begitu, saya juga begitu. Jadi ada ilmu komunikasi yang harus dikuasai. Betul. Komunikasi yang Bapak tadi katakan harus memberikan kedamaian gitu. Betul. Tapi seringkali ini disalahkan juga Pak. Kalau umpamanya kita terlalu persuasif, seolah-olah seperti lemah gitu. Di mana bedanya antara orang baik hati dan lemah diri Pak? Begini Pak Arif. Itu kan lain ya Pak ya? Ya, di mata orang yang tidak baik, segala perbuatan orang ini saya kira keputusannya tidak baik. Di mata orang yang baik, dia akan memandang sesuatu dari baiknya. Saya ambil contoh yang sederhana saja. Kita ajak seorang ibu atau seorang bapak makan bersama. Iya. Semua hidangan lengkap gitu ya, kecuali satu yang tidak ada sambal saja. Kita tanya sama orang yang tidak baik, bagaimana Bu tadi kita makan bersama? Dia langsung berkata, payah sambalnya nggak ada.
Padahal yang ada cuma sambal saja. Iya, iya. Tapi kalau kita bertanya kepada orang yang baik gitu ya, bagaimana Pak tadi makan? Aduh, makanannya nikmat sekali. Iya. Kemudian kita tanya gini, katanya saya dengar kok sambalnya nggak ada. Dia akan berkata, memang sambalnya nggak ada, tapi berhubung yang lain lengkap, kekurangan yang kecil tidak kelihatan lagi. Ah, itu kan kelihatan itu kan? Ini, Kelihatan. ini kalau gaya Pak Anwar seperti ini ya, dan semuanya yang memberi dakwah dan yang membimbing kita semuanya, yang membina agama, rasanya damai betul ya Pak ya. Amin, amin, Allahumma amin. Iya, bisa merasakan sentuhan-sentuhan dari Allah Subhanahu wa taala dengan demikian. Hanya kelihatannya kita tidak bisa mengelak dari godaan-godaan itu, Pak. Jadi selalu ada saja hambatan itu. Menurut Bapak di dalam pembinaan kepada mereka yang sudah mempunyai tanggung jawab besar, itu hambatannya apa yang paling berat itu menghadapi teman-teman, atau mungkin saya sendiri ini sudah mempunyai, murid saya ada 1.300 Pak. Tapi anak-anak remaja di SMA dan mahasiswa, itu kira-kira hambatannya apa itu? Pertama begini Pak Arif, kita harus menyadari bahwa yang kita dakwahi itu adalah kita-kita juga. Gitu. Yang kita dakwahi itu kita-kita juga. Jadi kita harus terlibat dengan perasaan beliau-beliau itu dulu. Andai kata kita di posisi sana, bagaimana itu? Sehingga waktu kita memberikan bimbingan, kita tidak jauh jarak dengan mereka-mereka itu. Sebab kita info di dalamnya. Kalau saya harus pakai bahasa dakwah dan kajian itu begini barangkali. Dakwah untuk dakwah sekarang ini sudah tidak bisa. Dakwah sekarang ini harus untuk mengisi zaman dan mengarahkan zaman, menjawab tantangan zaman. Kalau dakwah hanya untuk dakwah, ya hasilnya seperti yang dulu-dulu itu saya kira. Yeah. Jadi dakwah sekarang itu tidak bisa hanya apakah orang harus sholat saja, puasa saja. Di akhirat kan yang ditanya bukan cuma sholat dan puasa saja. Tidak. Tidak tuh. Yeah. Umur kamu berapa? 60 tahun. Dikemanakan umur itu? Nah, kita harus isi umur yang paling baik itu pemanfaatannya saudara-saudara begini. Itu kan konsultatif sekali tuh. Jadi kalau umpamanya saya mempunyai perusahaan besar Pak ya, lalu karyawan saya ada 300, itu nanti ditanya di akhirat. Oh iya, sebagai pemimpin pasti ditanya. Oleh karena itu, yang harus baik itu jangan hanya kita sebagai pimpinannya. Kita harus bisa mengajak karyawan-karyawan kita. Ya, ini maaf Pak ya, betul. Ini maaf Pak ya. Yang ditanya umpamanya perusahaan itu beruntung atau tidak, apakah kita sejahterakan atau tidak. Apa kira-kira kita juga ditanyai tentang sholatnya pegawai-pegawai kita? Itu ditanya pasti itu. Itu ditanya itu. Aduh, aduh. Padahal bagaimana ya? Sebab ada yang menganggap soal sholat itu kan urusan pribadi itu. Kalau dia sholat atau tidak sholat, saya sebagai umpamanya kepala sekolah itu. Lalu guru-guru saya ada yang sholat, ada yang tidak. Itu tanggung jawab saya juga itu. Oh iya, sebagai pemimpin iya. Aduh. Sebagai pemimpin iya. Iya. Tidak bisa tidak. Sebagai pemimpin tanggung jawab karyawan sepanjang dia benar kita akui eksistensinya sebagai karyawan kita. Kita punya kewajiban mempertanggungjawabkan segala kehidupannya di akhirat nanti. Jadi tidak bisa orang berkata salat itu pada urusan pribadi kita dengan Tuhan, tidak bisa itu. Kalimat assalamualaikum di akhir salat itu sudah menunjukkan itu. Salat bukan untuk diri. Mungkin salatnya dialog diri kita dengan Allah, itu salatnya. Tapi in fact salat itu kan bukan untuk diri itu. Itu soal kemasyarakatan. Lihat coba, Nabi pada saat seorang sahabat yang tidak mau mengeluarkan zakat, waktu itu Nabi baru sekitar 1/4 marah barangkali. Iya. Tapi Nabi marah benar pada saat dia sudah meninggalkan salat berjamaah. Artinya kalau demikian, salat bukan hanya urusan kita dengan Allah, bukan itu. Urusan kita dengan Allah yang akibatnya urusan kita dengan semua masyarakat. Dalam skala besar dengan bangsa. Lebih bagus lagi seandainya saya direktur bank ya Pak ya. Datang waktu zuhur nih, lalu diperdengarkan itu azan itu di seluruh ruangan ya Pak ya. Ya. Sesudah itu lalu direktur banknya memimpin sebagai imam. Oh. Gimana deh? Kita berdoa ya. Saya merasa. sedang membayangkan aja ini karena Bapak mengatakan itu tanggung jawab kita. Terus saya bayangkan, aduh luar biasa indahnya. Ya. Di negara Pancasila ya. Kemudian kita punya para pejabat seperti itu, para eksekutif seperti itu. Dan ya. sekarang banyak yang seperti itu Pak. Banyak Pak.
sekali, alhamdulillah. Kita lihat Jabat dan eksekutif kita sekarang itu luar biasa. luar biasa, luar Ya. biasa. Jangan-jangan kalah kita, Pak Arif. Saya saya kenal dengan satu orang yang ini yang cerita kepada saya supirnya, Pak. Iya. Katanya supirnya itu, Pak Arif, Bapak ini kalau di mobil itu zikir terus gitu. Masya Allah, saya padahal kalau di mobil kadang-kadang tidur ngantuk atau mendengarkan ya apalah lagu-lagu dari radio gitu. Betul itu, Pak. Mungkin Iya. kalah kita. Iya. Ya. Saya malah punya seorang teman, dia bintang film. Nah, lain lagi Pak Arif, lain Iya. lagi ceritanya. Dia bintang film tapi dia juga produser. Ya, ya. Jadi kalau waktu sholat, dia keliling di ruangannya itu, dijawil satu-satu. Ayo sholat. Di Jawil itu diajak begitu Dia ya? jauh gitu. Ada orang karyawannya yang bilang begini, nanti aja Pak, waktu zuhur masih panjang. Tahu Pak Arif bilang apa kata si bintang film kita itu? Ya. Katanya kamu makan daging, ya Allah kamu beri tulang dari waktu ini. Astagfirullahaladzim. Sudah pendakwah itu dia ya? Dia pendakwah itu. Dan memang bintang film itu kan juga pendakwah Pak Arif. Bukan cuma saya saja pendakwah itu. Pendakwah. Bintang film itu pendakwah juga. Iya. Pada bidangnya sudah tentu. Ya. Iya. Jadi kalimatnya begitu Pak Arif. Iya. Allah kamu beri tulangnya waktu ini, kamu makan dagingnya. Siapa kamu sebenarnya? Marah besar dia. Marah besar. Luar biasa. Hebat sekali. Kalau ruang lingkup atau suasana kerja kita dibimbing oleh pimpinan-pimpinan, bukan pimpinan perusahaan saja, tapi dia adalah pimpinan batin ya Pak ya, membimbing batin kita. Betul-betul yang tadi katakan Bapak, itu telaga madu yang indah bisa tercipta ya Pak ya. Amin, Ya. amin. Nah saya hanya mau bertanya satu saja lagi. Ya, kira-kira kesulitan tadi Bapak mengatakan kita harus tidak jauh jarak dengan mereka. Kecuali itu Pak, umur ini kalau umpamanya dia umur 54, 56 tahun, sudah sulit sekali diberitahu gitu, lalu bagaimana Pak? Padahal kita udah diberitahu tetap saja seperti Begini, itu. dakwah dalam arti mengajak kebaikan itu tugas manusia dan Rasul. Jadi ini benar, ini salah, ini halal, ini haram, itu tugas para pembalik. Iya. Tapi itu adalah dakwah dalam arti ad-da'i itu ya, mengajak. Tapi dakwah dalam arti al-hadi, dakwah dalam arti memberikan petunjuk. Iya. Apakah dia jadi orang baik apa tidak, bukan tugas kita, tugas Allah. Oh. Jadi kita tidak usah sesak kalau sudah mengajar orang baik, kemudian orang tidak menjadi baik, sesak napas. Tidak usah begitu. Tugas kita jangan jemu, pokoknya ajak orang berbuat baik terus. Ajak orang berbuat baik terus. Dia akan jadi baik, Allah yang menjadikan baik. Bukan tugas duka, bukan kita. Dia jadi orang tidak baik, bukan karena kita. Semua Allah yang menentukan. Cuma kita harus ada upaya maksimal. Iya. Ada upaya maksimal, sudah dengan metode-metode tertentu, harus jadi orang baik. Iya. Baik. Pak Anwar, ini waktunya sudah, tetapi sekali kita kita. sudah bicara tentang apa, bagaimana, dan hambatan. Nah, mudah-mudahan akan menggugah teman-teman semuanya yang mempunyai tanggung jawab, terutama kita sendiri juga, diingatkan bahwa kita mempunyai tanggung jawab untuk membawa gelombang dan membawa perjuangan agama ini di dalam kehidupan kita, bukan hanya saja sholat, tetapi pekerjaan kita akan dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih kepada Hikmah Fajar, kita ucapkan juga alhamdulillah, dan bagi mereka yang ingin menulis surat dan bertanya, kami persilahkan untuk menulis surat kepada bagian produksi Hikmah Fajar RCTI di Jalan Raya Pejuangan, Kebonjeruk, Jakarta Barat. Demikianlah, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.